Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai medan makna dan komponen makna. Sebelumnya, kami ingin mempresentasikan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Mutiara Febriani, lalu saya, Ika Meltaviani, Bima Surya, dan Citra Putri Alivia. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai medan makna. Medan makna menurut Harimurti tahun 1982 menyatakan bahwa medan makna merupakan bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu dan yang direalisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang maknanya berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Kata atau unsur leksikal yang dimaknanya berhubungan dalam satu bidang tertentu, jumlahnya tidak sama dari satu bahasa dengan bahasa yang lain, dikarenakan berkaitan erat dengan kemajuan atau situasi budaya masyarakat bahasa yang bersangkutan. Kata-kata yang berada dalam satu medan makna dapat digolongkan menjadi dua, yaitu golongan kolokasi dan golongan set. Pengelompokan kata berdasarkan golongan tadi, yaitu kolokasi dan set, dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai teori medan makna. Meskipun makna unsur-unsur leksikal itu sering bertumpang tindih dan batas-batasnya seringkali menjadi kabur. Selain itu, pengelompokan ini juga kurang memperhatikan perbedaan antara yang disebut makna denotasi dengan makna konotasi, yaitu antara makna dasar dari suatu kata atau leksem dengan makna tambahan dari kata itu. Oleh sebab itu, secara semantik diakui bahwa pengelompokan kata atau unsur leksikal secara kolokasi atau set dapat menyangkut satu segi makna, yaitu makna dasar saja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen makna, di mana komponen makna atau komponen semantik mengajarkan bahwa setiap kata maupun unsur leksikal terdiri dari satu atau beberapa unsur yang bersama-sama membentuk makna kata atau makna unsur leksikal tersebut. Untuk menganalisis perbedaan makna pada unsur kata dapat menggunakan analisis kedua-duanya. Dalam konsep tersebut dapat mendeskripsikan bunyi-bunyi bahasa, menyebutkan ciri-ciri perbedaan antara bunyi satu dengan bunyi yang lainnya. Nah, bunyi-bunyi yang memiliki suatu ciri diberi tanda plus, sedangkan yang tidak memiliki ciri diberi tanda minus. Konsep analisis dua-dua ini biasanya digunakan juga dan disebut menjadi analisis biner oleh para ahli yang kemudian ditetapkan menjadi beberapa makna dari satu kata dengan kata yang lain. Dengan analisis biner dapat digunakan juga untuk menggolong-golongkan kata atau unsur leksikal. Selain itu, analisis biner juga dapat digunakan untuk mencari perbedaan kata dari semantik yang berhubungan dengan sinonim. Ada 3 hal yang perlu dikemukakan sehubungan dengan analisis biner. Yang pertama yaitu pasangan kata yang sama satu dengan yang lainnya, lebih bersifat netral dan umum, sedangkan yang lain itu bersifat khusus. Misalnya, mahasiswa lebih bersifat umum. Kata mahasiswa itu lebih bersifat umum dan netral karena dapat termasuk menjadi laki-laki maupun perempuan. Sebaliknya, mahasiswi lebih bersifat khusus karena hanya mengenai perempuan. Yang keduanya ada kata atau unsur leksikal yang sukar dicari pasangannya karena memang mungkin tidak ada, tapi ada juga yang memiliki pasangan lebih dari satu. Yang ketiga yaitu seringkali sukar mengatur ciri-ciri semantik itu secara bertingkat, seperti mana lebih bersifat umum dan mana yang lebih bersifat khusus. Meskipun analisis komponen makna dapat dalam pembagian biner banyak kelemahannya, tetapi cara ini banyak memberikan manfaat untuk memahami makna dari sebuah kalimat.
Yang ketiga, kita akan membahas tentang kesesuaian semantik dengan gramatis. Seorang penutur suatu bahasa dapat memahami dan menggunakan bahasanya bukanlah karena dia menguasai semua kalimat yang ada di dalam bahasanya itu, tapi ternyata karena adanya unsur kesesuaian ataupun kecocokan dari ciri-ciri lain. Kesesuaian ciri ini berlaku bukan hanya pada unsur-unsur leksikal saja ternyata, tapi juga berlaku antara unsur leksikal dan unsur gramatikal. Adanya kesesuaian unsur-unsur leksikal dan integrasinya dengan unsur gramatikal sudah banyak diteliti di bidang semantik sejak tahun 60 dan sudah lama sekali. Menurut pendapat ahli, bahwa setiap unsur leksikal yang mengandung ketentuan penggunaannya sudah terpatri dan bersifat gramatikal dan bersifat semantis. Ketentuan-ketentuan gramatikal memberikan kondisi-kondisi gramatikal yang berlaku jika suatu unsur gramatikal hendak digunakan, sedangkan ketentuan-ketentuan semantis menunjukkan ciri-ciri semantis yang harus ada di unsur-unsur leksikal yang bersangkutan. Disebut di dalam ketentuan-ketentuan gramatikal ternyata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kami memiliki banyak salah maupun kata dalam tindakan maupun berkata, kami mohon maaf yang seterus-terusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.